TS tetap malam masih ngaji. Subhanallah, Bapak keren pokoknya ya. Karena benar-benar mau belajar gitu ya. Walaupun misalnya abatasa katanya siap. Alhamdulillah ya. Itu tahun berapa itu Pak MTS-nya Pak? Kalau tamat kan 92 ya, jadi sampai 92 saya udah kuliah Pak. Ya, makanya itu lahir saya kan di bawah ibu, jadi masih anaknya kan gitu. Ya. Jadi udah MTS lanjutkan ke mana itu? Sahabat-sahabat madrasah dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa sehat, tak kurang satu apapun. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, saya adalah guru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tanggamus. Pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tanggamus, Bapak Dr. Adhar Al-Mursid MPDI. Dan pada kesempatan ini, karena beliau adalah sebagai Kepala Madrasah baru, kita akan berbincang dengan beliau mengenai profil beliau dan juga pendidikan serta harapan beliau dalam memimpin MTSN 1 Tanggamus. Oleh karena itu kepada Bapak Dr. Adhar Al-Mursid MPDI bisa bertanya nih Pak, kita Pak ini berkenaan dengan pengalaman Bapak sebelum di sini gitu ya. Kita mau tanya dulu karena dengar-dengar cerita kabar bahwa Bapak itu adalah sudah di provinsi memimpin suatu lembaga gitu. Kepada Bapak dipersilakan untuk memberikan pengalamannya sebelum di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tanggamus. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun ya. Terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah yang telah memberikan waktunya kepada saya. Masih tingkat dasar, kita sekolahnya 2. Ya. Jadi kalau sore itu adalah kita di MIS Miftahul Falak Siliwangi, kemudian pagi itu adalah di SD 1 Siliwangi. Jadi alhamdulillah. Jadi 2 sekolah ada. Ya, alhamdulillah. Jadi hebat banget Bapak bisa sekolah 2 kali ya. Alhamdulillah ijazah pun ya dapat 2. Itu gimana sekolahnya kok bisa SD-nya 2 itu Pak? Karena pertama itu dari mbah atau aki kita ini kan, karena kita dari petani orang tuanya, tapi dia semangat untuk menyekolahkan cucunya. Jadi saya itu lahir dari ngorondang ibaratnya, merayap itu dengan mbah. Kan orang tua kita sakit, ibunya akhirnya kita dirawat. Tapi dia mendorong bagaimana kita ini supaya di madrasah. Alhamdulillah ya, pagi tetap jalan, kemudian sore kita jalan. Jadi 2 sekolah ya, pagi dan itu sore. Pun jalan Bu, jadi hampir 2 kilo kita. Nah setelah itu selesai, kita melanjutkan di MTS Al-Hikmah Sukamulya. Nah sekarang jadi MTS 2 Prengsewu. Oh iya, di Bandung Baru apa? Enggak, itu di Sukamulya. Oh iya. Kalau sekarang itu kecamatannya Banyumas. Nah itu kita pun jalan Bu. Jadi kita itu dari rumah hampir berapa kilo itu, 3 kiloan ya. Tetapi sambil di MTS tetap malam masih ngaji. Subhanallah, Bapak keren pokoknya ya. Karena benar-benar mau belajar gitu ya. Walaupun misalnya abatasa katanya siap. Alhamdulillah ya. Itu tahun berapa itu Pak MTS-nya Pak? Kalau tamat kan 92 ya, jadi sampai 92 saya udah kuliah Pak. Ya, makanya itu lahir saya kan di bawah ibu, jadi masih anaknya kan gitu. Ya. Jadi udah MTS lanjutkan ke mana itu? MTS kita masih ngaji di MI yang dulu itu, kemudian karena dulu di MI itu masih kurang gurunya, ketika kita kelas 2 itu ya suruh ngajar Bu. Jadi ngajar penjara. Jadi di MTS udah ngajar? Udah. Alhamdulillah dapat 4.500 sebulan itu. Kan dulu luar biasa kita bayar sekolah ajaran murah gitu, nggak terlalu mahal gitu. Tapi kita alhamdulillah ya pinginnya belajar. Kalau pingin mbah kita atau orang tua kita kan pinginnya, dan saya pribadi kan pinginnya yang ikut
mbah kita Ani gitu. Iya. Tetapi karena bujukan nanti dari Bu Umi Harni, ya, kemudian dari Pak Imam, Mas Guru di MI itu udah kamu lanjut aja. Alhamdulillah yang ngantar pun adalah guru kita. Jadi diantarinlah ke MA Ma'arif Kalirejo. Dari MA Bapak ya? Ya, MA Ma'arif, kemudian sambil ya kita ngikut ngaji di Pondok Al-Ihya Kalirejo yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Hamid Al-Asnan. Alhamdulillah di sana kita 3 tahun, jadi masuk 96 ya, kemudian 98 kita selesai. Nah setelah itu alhamdulillah juga kan pinginnya kita pulang. Iya. Nah, kata kiainya kalau ustadznya udah lanjut aja ke YIN katanya. Akhirnya yang bawa lagi gurunya lagi Bu. Iya. Jadi 98 itu dibawa oleh kiai kita Kiai Haji Hasidul Ulum ya, kemudian sama Kiai Amiruddin. Didaftarin lah di jurusan PBA di YIN. Ya. Jadi jurusan bahasa Arab. Tapi iya. karena kita basicnya kita di Salafi ya, ketika masuk di YIN kan teman-teman kita ada yang dari Gontor, Darussalam, yang memang conversation sama bahasa Arabnya luar biasa gitu. Kemudian kita punya cuman bisanya nahu sorof gitu kan. Akhirnya kita di semester 3 hijrah Bu. Hijrah yaitu di PAI, Pendidikan Agama Islam. Dan tinggalnya pun ya kita alhamdulillah dititipin sama kiai kita di musola. Jadi marbot kalau malam kita ngurusin pendidikan TPA ya, sama pendidikan Al-Qur'an. Alhamdulillah ya belajar. Jadi ketika waktu di MI kita nginep itu hampir 6 tahun, ketika di Kalirejo di situ ya bisa lagi dimanfaatkan ya, ilmu kita yang tadinya sedikit ya, ibaratnya disampaikan lagi kan baliloni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Ya kita batas sampai ya alhamdulillah sampai di Bandar Lampung dulu pernah belajar tajwid, umumnya ada hukum mati, ada mim mati, kolkolam, alif lamnya, bangsa nako dan sebagainya kita terapkan lagi. Jadi alhamdulillah ya itu tadi kalau sedikit-sedikit disampaikan kan mengingatkan kita. Wow, keren banget ya Bapak Kepala Sekolah kita di MTSN 1 Tanggal. Pendidikannya luar biasa. Beliau memang latar belakang sekolahnya motivasi dari orang guru-gurunya ya. Kebetulan memang dari mbahnya yang memotivasi dari awal, tapi lebih besar lagi dari guru-gurunya karena mungkin melihat potensi Bapak gitu ya. Potensi Bapak artinya bisa ditampakkan gitu ya, sehingga Bapak sampai ke dokter ini kuliah lagi gitu ya Pak ya. Jadi ketika tamat masih S1 itu 2003 ya, kita sama Kiai Haji Amiruddin udah dititipin lagi suruh ngajar di MTSNU dan MANU di Kaliawi, tepat Kiai Haji Hafinuddin Hanif. Alhamdulillah situ ngabdi ya, sambil sore itu adalah tinggalnya di musola ya. Kemudian alhamdulillah selama di situ 5 tahun jadi mendirikan masjid juga Bu, alhamdulillah. Jadi di situ itu dengan sesepuh ya, dengan yang sekarang Dr. Imam Syafi'i MAG. Kemudian di situ dari musola Miftahul Jannah jadi masjid musola Miftahul Jannah. Jadi kita ikut berjuang ya, mencari ya donatur ya. Akhirnya apa? Sampai ke provinsi ya dapat 5 juta, kemudian ya alhamdulillah dapat relasi banyak ya. Habis itu kalau pagi tetap kita bantu di MTSNU dan MANU. Nah setelah itu alhamdulillah kita ya beberapa kali ikut ya tes ya, namanya kita usaha. Nah, habis itu udah keluarga ya, tetap kita masih tinggal di masjid ya. Jadi fokusnya kuliah, sekolah, nggak pernah pacaran deh Pak? Nah, harusnya ketika menyepas di TPA kan Risma, itu ada Risma. Iya, jadi kenal sama Ibu di Risma itu? Ya, karena dia juga suruh ngajar bantu di TPA ya. Alhamdulillah di situ ada ta'aruf. Ya kalau menyepas di masjid dan kita tahun berapa itu Pak ketemu sama Ibu?
berarti 2001 2002. Kemudian 2001 2002. Iya. Jadi hampir 3 tahun karena ini kan berjauhan dengan masjid itu sekitar setengah kilo. Oke, Pak. Berhubung kemarin Bapak sudah dilantik pada tanggal 11 Februari 2021 sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tanggamus ini, yang kodamnya 2 bulan kurang 3 hari ya Pak ya. Kira-kira apa sih harapan Bapak atau program apa yang Bapak mau canangkan untuk Madrasah Hebat Bermartabat ini? Oke. Jadi alhamdulillah, jadi saya memang sebelum dilantik di MTS 1 Negeri Tanggamus ini ya, jadi kepala MA Darul Ulum itu swasta 10 tahun Bu ya. Jadi dalam 10 tahun itu ya, dan saya juga sebagai ketua yayasan ya mendirikan ya dari TK MI, Ma'arif, RA Ma'arif, MTS ya sampai SMK. Jadi sudah ada 5 selama 10 tahun ya. Saya sudah mendirikan sekolahan itu Yayasan yayasan di Ma'arif di Sukarjo Kabupaten Pringsewu. Nah, ketika di swasta ya itu kan akan berbeda ketika di negeri ya. Nah, kalau di swasta kita punya program, punya keinginan seperti sekolah-sekolah yang sudah boarding school ya. Ketika masuk di sini, insya Allah saya akan menerapkan itu ya. Salah satunya adalah di sini sudah ada keunggulan seperti keunggulan umum ya. Di sini ada IPA, ada matematika, ada Inggris ya. Dan saya akan mencoba, karena kita itu super balance, karena basic kita adalah madrasah hebat bermartabat, tentunya adalah kita akan unggulkan ya. Saya sudah kemarin mengunggulkan pembina-pembina unggulan ini akan membuat boarding school, tetapi karena kondisi tanah kita belum ada MTS 1 ini, kita mencoba kerjasama dengan Pondok Pesantren Hafidz Quran ya. Kita akan titipkan ya, kita dikasih 10 nanti calon ya santri dari MTS kita ya. Nah, setelah itu ketika paginya tetap mengikut formal ya, itu kan nanti target ketika MTS harus hafal 6 juz ya. Saya yakin dalam waktu 2 tahun pasti akan melebihi dari target itu, karena kita di MTS Ma'arif Pringsewu ya atau di Sukarjo itu ada yang 12 juz, 16 juz ya, dalam waktu itu 2 tahun lebih ya. Saya yakin di sini kata potensi siswa-siswi kita adalah hampir 1000 ya. Kayaknya mencari yang potensi yang 99% itu IQ-nya di atas IQ-nya yang tinggi, saya kan akan mampu ya. Ketika kita ada boarding school itu walaupun masih 10 ya, itu akan memacu kita sekolah untuk tahfidz Quran. Kemudian nanti program saya ini adalah seperti ada nanti kajian fikih Bu ya. Nanti ada Safina, nanti ada Sunan Taufik ya, ada taklim, kemudian di situ nanti ada berjanji ya seperti alat. Karena apa? Biar anak-anak kita ini ketika dia pinter umum ya, sainnya untuk menguasai dunia ya, mungkin nanti alumni di sini mungkin ada yang ke SMA 1 Tanggamus, apa ke Pringsewu, apa ke Bandar Lampung, apa mungkin keluar dari Lampung, mungkin ke Jogja, apa ke Jakarta, atau bahkan mungkin beasiswa ke luar negeri. Di program itu kelas 1 apa untuk kelas 7 baru, siswa baru apa yang sudah berjalan kelas 2, kelas 3? Ini target ya. Saya ingin itu adalah karena kita masa pandemi seperti itu, tapi tidak mengurangi itu ya. Mungkin kita akan buat classroom Google Meet atau kita lewat Zoom. Ya tetap guru nanti akan ada di sekolahan, tetapi akan mengkondisikan supaya program itu jalan Bu. Iya. Ya. Nah, tapi tadi ada Bapak membahaskan bahwa akan dititipkan gitu loh Pak. Kira-kira titipan di mana itu Pak? Nah, itu di pondok pesantren tempat Pak Kiai
Oh, Sogiri. Pak Basori. Pak Basori Ya, saya tahu Al-Habib, nama ya. pondok. Karena dia katanya apa namanya 20 untuk santri, tapi untuk MTSNU itu 10, kita dikasih 10. Nanti kita akan tawarkan ke kelas 7 ini, ya, orang tuanya kalau dia minat kita akan titipkan. Nanti paginya tetap ke sini, ya, tapi akan mendongkrak yang hafid Quran. Kalau yang nanti sore ini itu akan berjalan, nanti ada Ustadz Nastain, ada Ustadz nanti Agus, ada Ustadz Sarifudin, Hadori. Kayaknya SDM kita kayaknya siap, tinggal kita ini ready aja. Tinggal ready-nya aja ya Pak ya. Artinya program ini untuk anak yang sedang Kelas 1 PPDB baru ini ya Pak ya. Ya. Oke Pak, pertemuan kita, perbincangan kita pada hari ini walaupun belum tercover semuanya, ya mungkin kita bisa lanjut lagi ya Pak ya. Artinya dari pengalaman Bapak itu di sana ada pembahasan tentang motivasi harus dengan belajar. Nggak ada yang nggak bisa kalau kita tidak mau belajar ya. Dari kecil sampai dari madrasah sampai ke menggelar dokter adalah motivasinya adalah belajar ya. Ini luar biasa untuk peserta didik MTSN 1 Tanggamus bisa menjadi contoh figur dari Bapak Kepala Madrasah kita. Motivasi beliau adalah belajar dan belajar karena tidak ada yang tak mungkin, tidak ada yang tak bisa kalau kita dengan mau belajar. Oke, sahabat Madrasah Sanawiyah Negeri dimanapun Anda berada ya. Terima kasih pertemuan kita kali ini, kita bisa lanjut lagi, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akan sambung lagi silaturahmi kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabikun. Iya.